Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Petua pejuang P3K. Sebentar lagi kita akan ujian, tidak terasa. Mohon maaf saya agak lambat menyajikan materi-materi karena selain ini saya juga membantu teman-teman yang ujian UP ya, ujian pengetahuan untuk PPG. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share. Tonton juga video-video part sebelumnya. Dan yang terpenting tonton juga video wawancara guru dan lain-lain sebagainya, bisa dikepoin di video saya yang mana teman-teman kira-kira butuhkan ya untuk ujian nanti. Mudah-mudahan kita semua diluluskan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke part 5. Ini adalah part 5 untuk soal PJOK. Mudah-mudahan ini masuk nanti di ujian-ujian P3K teman-teman. Kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik kombinasi aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Jadi setiap soal seperti ini saya akan kasih waktu sekitar 5-10 detik ya. Seperti sebelum-sebelumnya. Silahkan teman-teman jawab dulu baru kita bahas bersama ya. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, E. Lawan. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D ya, mata mengarah ke depan. Kita lihat pembahasannya. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke area lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya untuk memulai permainan. Untuk pukulan servis bisa dilakukan dengan forehand atau dengan cara backhand. Bisa juga dengan pukulan servis panjang, mendatar maupun dengan servis cambuk. Tatapan mata pada saat servis harus melihat ke depan. Bagaimana untuk soal pertama? Apakah benar teman-teman? Catat ya sebentar setelah selesai video ini berapa yang benar dan berapa yang masih salah. Biar teman-teman tahu kelemahannya dan jangan lupa berkomentar ya. Selanjutnya, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya, permainan bulu tangkis memerlukan penguasaan beberapa teknik dasar berikut ini. A. Service, B. Forehand, C. Backhand, D. Smash. Teknik minimal yang harus dikuasai untuk bisa bermain bulu tangkis yaitu A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1 dan 2, D. 1 dan 3, E. 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Service, forehand, dan smash ya. Kita lihat pembahasannya. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang yang menggunakan raket dan hook. Tujuan mengumpulkan skor dengan servis dan mengembalikan dengan berbagai teknik pukulan. Kemenangan ditentukan oleh skor yang diperoleh. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi, variasi, dan kombinasi aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya. Cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar adalah A. Pegangan raket. Siswa dilatih untuk membiasakan diri memegang raket dengan benar dan luas, tetapi bertenaga, melakukan gerakan ke arah kanan dan kiri menggunakan tenaga pangkal bahu.
Gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah memukul hook ke tembok. B. Footwork, latih dengan gerakan kaki lambat ke kanan dan kiri, depan belakang. C. Hitting position, dari tengah ke depan dengan lari kecil dimulai kaki kiri, kemudian kaki kanan, dari tengah ke belakang dan dari depan ke belakang. D. Service, menggunakan hook yang dilakukan ke dinding dengan sejumlah hook secara berulang-ulang. E. Pengembalian servis, biasakan latihan dengan mengarahkan hook ke sisi kanan dan kiri lapangan. Lanjutannya, lawan ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Kira-kira yang mana? Maaf kurang rapi ya, saya lupa satukan tadi waktu mengetik. Jadi jawabannya adalah option E. Mengembalikan servis, biasakan latihan dengan mengarahkan hook ke sisi kanan dan kiri lapangan lawan, ke sudut depan atau belakang lawan. Ya. Prinsipnya, penempatan hook yang tepat, lawan akan bergerak untuk memukul hook sehingga ia terpaksa meninggalkan posisi strategisnya. Pilihan A salah karena pukulan berasal dari tenaga pergelangan tangan. Pilihan B salah karena gerakan kaki seharusnya cepat. Pilihan C salah karena hitung position dilakukan dengan 2 langkah. Pilihan D salah karena latihan servis tujuan penempatan hook di area lawan, maka latihan sebaiknya di lapangan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya. Berikut ini adalah teknik yang kurang tepat untuk mengembalikan pukulan tinggi di sisi sebelah kiri belakang pemain dalam permainan bulu tangkis jika pemain lawan kidal. A. Forehand, B. Backhand, C. Jumping smash, D. Smash, E. Drop shot. Jadi jawabannya adalah option. Kita lihat pembahasannya. Pemilihan pegangan raket adalah berdasarkan efektivitas. Jika kidal, pegang dengan tangan kiri. Bola di sisi kirinya belakang, maka lebih tepat menggunakan forehand agar kekuatan lebih maksimal. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional penjas, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas atletik untuk menghasilkan keterampilan gerak jalan, lari, lempar, dan lompat yang baik. Atletik ya. Kita lihat soalnya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, sikap tubuh harus dicondongkan ke depan dengan A. Mengurangi kecepatan lari, B. Mempertahankan kecepatan lari, C. Menambah kecepatan lari, D. Tergantung pada kemampuan pelari, E. Menjaga keseimbangan tubuh. Jadi jawabannya adalah B. Mempertahankan kecepatan lari. Dalam lomba lari ukurannya kecepatan, sehingga sampai garis finish sebaiknya tetap mempertahankan kecepatannya ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Sampai sekarang sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas gerak bela diri. Ini masih salah ya, maaf, ini bukan kisi-kisinya. Kisi-kisinya masih yang tadi ya, yang ini masih atletik ya. Saya salah, maaf teman-teman.
Oke, kita langsung ke soal saja. Teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan, B. Awalan, C. Lemparan, D. Gerak ikutan, E. Tumpuan. Kira-kira yang mana? Jadi jawabannya adalah D. Gerak ikutan. Setelah melakukan lemparan akan ada amplitude. Agar maksimal hasil lemparan serta tidak ada hambatan, maka gerakan ikutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Indikator esensial, kompetensi profesional penjas, indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas atletik untuk menghasilkan keterampilan gerak jalan, lari, lempar, dan lompat yang baik. Jadi yang tadi itu, soal yang tadi sama dengan ini, masih atletik ya. Kita lihat soalnya. Langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan tetap dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Gerakan ini dilakukan setelah kira-kira menempuh jarak beberapa dari garis start. A 10 meter, B 15 meter, C 20 meter, D 30 meter, E 50 meter. Jadi jawabannya option D ya. Yaitu 30 meter ya. Gerakan ini dilakukan secara menempuh jarak beberapa garis dari start itu 30 meter. Setelah melakukan start dari posisi kecenderungan keseimbangan, badan sudah mulai terjaga dan frekuensi langkah dipertahankan, tapi langkah diperlebar untuk mendapat waktu tempuh lebih cepat ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soalnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi dan kombinasi permainan sederhana dan tradisional untuk menghasilkan keterampilan yang baik. Kita lihat soalnya. Keras tidaknya pukulan dalam pencak silat tergantung pada A. Tegang dan tidaknya otot lengan, B. Pernapasan, C. Sikap kuda-kuda dari kaki, D. Awalan dari pukulan, E. Kekuatan otot perut. Jadi jawabannya adalah A. Tegang dan tidaknya otot lengan. Nah, jadi kekuatan pukulan itu tergantung pada tegang dan tidaknya otot pukulan. Tegang tidaknya otot lengan, jika otot lengan lembek tidak terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan akan kurang ya. Begitu juga sebaliknya. Kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi permainan sederhana dan tradisional untuk menghasilkan keterampilan yang baik. Kita lihat soalnya. Permainan kasti dapat dimainkan apabila peserta dapat menguasai minimal teknik A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, tik, B. Tangkapan, sliding, tik, lari, C. Tik, pukulan, sliding, operan, D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan, E. Sliding, tangkapan, operan, lari. Jadi jawabannya adalah option A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, dan tik ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan permainan kasti adalah mencetak skor. Permainan dimulai dengan pukulan, bola ditangkap, dioperkan. Untuk dapat kembali ke home base harus lari. Dan cara mematikan lawan dengan cara tik. Sliding adalah teknik tambahan untuk menginjak base tertentu dengan beradu kecepatan dengan lawan.
agar tidak mati karena ditik. Karena jika sudah menginjak base pemain masih bisa hidup. Sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Insya Allah kita semua lulus nanti. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial. Mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi komponen-komponen pengembangan kebugaran jasmani. Misal kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, kekuatan, dan lain-lain. Untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Kita lihat soalnya. Dalam permainan kasti nilai 1 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung. B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2. C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri. D. Pelari dapat melewati tiang 1, 2, dan ruang bebas. E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan tik. Oh, saya lupa tanda ya. Kita lihat pembahasannya dulu. Pemain yang sukses melakukan pukulan bola harus segera lari menuju pemberhentian 1, 2, dan 3. Serta ruang bebas, namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Sedangkan nilai 2 dapat diperoleh ketika pemain sukses berlari melalui tiang-tiang pemberhentian lalu berhasil atas pukulannya sendiri untuk kembali ke ruang bebas. Untuk tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung secara langsung, ada nilai 1 yang bisa dikoleksi. Tentunya penentuan pemenang adalah berdasarkan pada tim yang memperoleh nilai paling tinggi atau banyak. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Dalam permainan kasti nilai 1 diperoleh apabila tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung ya. Option A ya teman-teman. Kalau yang ini dia harus melewati tiang 1, 2, dan 3 baru dapat nilai, kemudian ke ruang bebas baru dapat nilai 1 ya. Jadi optionnya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi komponen-komponen pengembangan kebugaran jasmani, misalnya kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, kekuatan, dan lain-lain untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Kita lihat soalnya. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan. A. Otot lengan, bahu, dada. B. Otot kaki, perut, punggung. C. Otot punggung, tangan. D. Otot perut, dada. E. Otot bahu, kaki. Jadi jawabannya adalah option A, yaitu otot lengan, bahu, dada. Itu kegunaan push up ya. Kita lihat otot lengan, bahu, dada. Jika diperhatikan, otot yang paling dominan kontraksi pada saat push up adalah otot seluruh lengan, bahu, dan dada. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi komponen-komponen pengembangan kebugaran jasmani. Masih sama ya, misalnya kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, kekuatan, dan lain-lain untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Kita lihat soalnya. Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah A. Uphill, B. Lari cepat, C. Downhill, D. Lari naik turun tangga, E. Shuttle run. Ini double T ya, shuttle run. Kira-kira yang mana? Untuk meningkatkan kelincahan.
Jadi jawabannya adalah option E, shuttle run ya. Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan itu disebut shuttle run, atau lebih tepatnya adalah shuttle run. Kelincahan adalah gabungan kecepatan dan fleksibilitas. Maka bentuk latihannya yang tepat adalah shuttle run, atau sering dikenal dengan istilah lari zigzag. Ada tuntutan lari cepat dan memindah arah. Kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi komponen-komponen pengembangan kebugaran jasmani. Misal kecepatan kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan kekuatan, dan lain-lain untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Kita lihat soalnya. Untuk meningkatkan daya tahan otot, bentuk latihan yang dapat digunakan yaitu A. Lari naik turun bukit, C. Interval training, D. Circuit training, C. Circuit training, D. Weight training, E. Lari lintas alam. Jadi jawabannya adalah D. Weight training ya. Untuk meningkatkan daya tahan otot. Daya tahan otot diperlukan dari kekuatan otot dalam jangka panjang, mempertahankan kekuatan dalam waktu lama, sehingga latihan yang tepat adalah weight training. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diluluskan dengan mudah. SK ada di tangan, sertifikat ada di tangan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah memberikan perhatian dengan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.